Analisis faktor penyebab. Yang pertama, faktor biologis, faktor genetik. Riwayat keluarga menunjukkan adanya keterlambatan bicara pada saudara ayah. Kedua, tidak ada riwayat kelainan kromosom atau sindrom genetik. Dan yang ketiga, temperamen introvert yang mudah diturunkan, yang mungkin diturunkan. Kedua, faktor neurologis. Hasil pemeriksaan neurologis menunjukkan perkembangan otak normal. Dua, tidak ada indikasi gangguan pendengaran berdasarkan tes audiometri. Tiga, kemungkinan variasi individual dalam pematangan area bahasa di otak. Faktor prenatal dan perintal. 1. Kehamilan normal tanpa komplikasi. 2. Persalinan normal pada usia kehamilan 38 minggu. Ketiga, berat lahir normal sampai dengan 3,2 kg. 4. Tidak ada riwayat apsiksia atau trauma lahir. Faktor lingkungan. Faktor keluarga. Yang pertama, kedua orang tua bekerja penuh waktu. Ayah sebagai karyawan swasta, ibu sebagai guru. Dan kedua, pengasuhan sehari-hari oleh nenek yang cenderung protektif. Dan yang ketiga, paparan bahasa campuran Indonesia, Minahasa, dan sedikit Inggris. Dan keempat, interaksi verbal yang terbatas karena kesibukan orang tua. Faktor sosial. Pertama, lingkungan rumah yang tenang dengan sedikit stimulasi sosial. Kedua, jarang berinteraksi dengan anak sebaya sebelum usia 3 tahun. Ketiga, tidak mengikuti program preschool atau PAUD hingga usia 4 tahun. Keempat, paparan media atau TV, tabel yang berlebihan sebagai pengalih perhatian. Faktor budaya. Yang pertama, budaya lokal yang cenderung menerima anak pendiam sebagai hal normal. Kedua, kurangnya awareness tentang milestone perkembangan bahasa. Ketiga, stigma sosial yang membuat orang tua ragu mencari bantuan profesional. Faktor psikologis. Temperamen anak. Yang pertama, kepribadian introvert dan sensitif. Kedua, kecenderungan untuk menarik diri saat menghadapi tantangan. Ketiga, perfeksionis tendensi yang membuat enggan mencoba hal yang baru. Dan keempat, kecemasan sosial ringan. Pola attachment. Yang pertama, attachment yang sangat kuat dengan ibu. Kedua, separation anxiety yang cukup tinggi. Dan ketiga, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Analisis interaksi faktor. Kasus Aira menunjukkan interaksi kompleks antara faktor biologis, predisposisi genetik, lingkungan, kurangnya stimulasi, dan psikologis, temperamen introvert. Tidak ada satu faktor tunggal yang menjadi penyebab, melainkan kombinasi dari berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Analisis kasus perkembangan anak, keterlambatan berbicara, dan interaksi sosial. Profil kasus dan latar belakang identitas anak. Nama Andi, nama samaran, usia 4 tahun 6 bulan,
jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal, Kota Manado, Sulawesi Utara. Deskripsi kasus, Andi adalah anak berusia 4 tahun 6 bulan yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa dan komunikasi sosial. Orang tuanya Pak Budi 35 tahun, pegawai swasta, dan Ibu Sari 32 tahun, ibu rumah tangga. Mulai khawatir ketika Andi masih belum dapat berbicara dengan kalimat lengkap seperti anak-anak seusianya. Gejala dan perilaku yang diamati, Andi menunjukkan beberapa karakteristik yang berbeda dari perkembangan anak pada umumnya. Aspek bahasa dan komunikasi. Vokabulari terbatas, hanya 50-70 kata, bisa berbicara dengan kalimat pendek, 2-3 kata, sering mengulangi kata atau frasa yang sama, kesulitan memahami instruksi kompleks, jarang memulai percakapan dengan orang lain. Aspek sosial dan emosional. Menghindari kontak mata langsung, lebih suka bermain sendiri, kesulitan berinteraksi dengan anak-anak lain, menunjukkan kecemasan saat berada di lingkungan baru. Sulit mengekspresikan kebutuhan dan perasaan. Aspek fisik dan motorik. Perkembangan motorik kasar normal, dapat berlari, melompat. Motorik halus sedikit tertunda. Kesulitan menggunakan gunting, memegang pensil. Koordinasi mata tangan masih dalam proses perkembangan. Riwayat perkembangan. Andi lahir normal dengan berat badan 3,2 kg. Milestone perkembangan fisik tercapai sesuai usia. Namun perkembangan bahasa mulai menunjukkan keterlambatan sejak usia 2 tahun. Kata pertama baru muncul pada usia 18 bulan dan kombinasi dua kata baru muncul pada usia 3 tahun. Observasi lingkungan. Andi tinggal bersama orang tua dan kakek neneknya dalam satu rumah. Lingkungan keluarga cukup suportif, namun kurang stimulasi bahasa karena anggota keluarga sering berbicara dalam bahasa daerah, yaitu bahasa Manado, yang bercampur dengan bahasa Indonesia, sehingga Andi mengalami kebingungan bahasa. Lembar 3. Pendekatan pendidikan inferensi. Pendekatan multidisiplin, tim profesional yang dibutuhkan. Psikolog anak untuk asesmen dan terapi. Terapis wicara untuk mengatasi keterlambatan bahasa. Guru pendidikan khusus untuk program pembelajaran individual. Dokter anak untuk evaluasi medis komprehensif. Intervensi bahasa dan komunikasi. Terapi wicara. Sesi terapi individual 2 kali per minggu selama 45 menit. Fokus pada pengembangan vokabulari dan struktur kalimat. Teknik modeling dan imitation untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Penggunaan visual aids dan picture card untuk pendukung pemahaman. Stimulasi bahasa di rumah. Orang tua dilatih untuk melakukan stimulasi bahasa sehari-hari. Penggunaan teknik parallel talk dan self-talk. Membaca buku cerita secara rutin sebelum tidur. Bernyanyi dan bermain dengan lagu anak-anak. Konsistensi bahasa. Menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di rumah. Bertahap memperkenalkan bahasa daerah setelah kemampuan bahasa Indonesia yang stabil. Melibatkan seluruh anggota keluarga dalam konsistensi berbahasa. Pendekatan pendidikan sosial. Pengembangan keterampilan sosial mengikuti program PAUD atau TK yang memiliki guru terlatih. Playgroup seluruh dengan 4-6 anak untuk melatih interaksi sosial. Role playing dan sosial untuk mengajarkan norma sosial. Pendidikan emosional mengajarkan pengenalan
dan ekspresi emosi melalui gambar dan cerita. Teknik relaksasi sederhana untuk mengelola kecemasan, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk bereksplorasi. Modifikasi lingkungan rumah, menciptakan language environment dengan poster kata-kata. Mengurangi screen time menjadi maksimal 1 jam per hari. Menyediakan mainan edukatif yang mendukung perkembangan bahasa. Rutinitas harian. Membuat jadwal harian yang konsisten dan dapat diprediksi, menyediakan waktu khusus untuk aktivitas berbahasa. Melibatkan Andi dalam aktivitas sehari-hari sambil memberikan narasi. Strategi pembelajaran individual. Pendekatan visual menggunakan picture sendul untuk membantu pemahaman rutinitas. Visual aids untuk mendukung komunikasi. Kartu gambar untuk vocabulary building. Pembelajaran berbasis permainan edukatif yang sesuai dengan mainan Andi. Aktivitas sensori untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi. Permainan yang melibatkan imitasi dan turn thinking. Implementasi 6 bulan pertama. Bulan 1 dan 2 asesmen dan persiapan. Evaluasi komprehensif oleh tim multidisiplin, penyusunan individu Z education program, pelatihan orang tua dan keluarga tentang strategi intervensi, persiapan lingkungan dan materi pembelajaran. Bulan 3 dan 4 implementasi intensif, mulai terapi bicara rutin, implementasi program stimulasi bahasa di rumah, pendaftaran ke PAUD dengan dukungan guru shadow jika diperlukan, monitoring progres mingguan. Bulan 5 dan 6 evaluasi dan penyesuaian, evaluasi kemajuan dan penyesuaian program, peningkatan kompleksitas aktivitas sesuai perkembangan, persiapan transisi ke tahap intervensi selanjutnya, target pencapaian jangka pendek 3 bulan, peningkatan vokabulari menjadi 100-150 kata, mampu membuat kalimat 3-4 kata, mulai menunjukkan inisiatif dalam komunikasi, peningkatan kontak mata dan interaksi sosial, jangka menengah 6 bulan, mampu bercerita sederhana tentang pengalaman, dapat bermain dengan anak lain dengan minimal support, mengikuti instruksi kompleks 2-3 langkah, mulai menunjukkan kemampuan pre-akademik, jangka panjang 12 bulan, kemampuan bahasa mendekati anak seusianya, dapat berinteraksi sosial dengan natural, persiapan untuk transisi ke pendidikan formal, kemandirian dalam aktivitas sehari-hari, monitoring dan evaluasi, instrumen evaluasi, Denver Developmental Screening Test, Peabody Picture Vocabulary Test, Autism Diagnosis Abbreviation SCUDELU jika diperlukan, observasi struktur play assessment, frekuensi evaluasi, mingguan proses monitoring oleh terapis dan guru, bulanan evaluasi komprehensif oleh tim multidisiplin, triwulanan review
dan penyesuaian program intervensi peran orang tua dan keluarga, edukasi orang tua, workshop tentang perkembangan anak, stimulasi dini, pelatihan teknik komunikasi yang efektif, konseling untuk mengatasi stres dan kecemasan orang tua, dukungan keluarga, melibatkan kakek nenek dalam program konsistensi bahasa, menciptakan support system yang kuat menjaga kesehatan mental keluarga. Tantangan dan solusi. Tantangan potensial. Resistensi anak terhadap perubahan rutinitas, keterbatasan finansial untuk terapi jangka panjang, konsistensi implementasi di berbagai lingkungan, solusi strategis, implementasi bertahap dengan pendekatan gentle, mencari program subsidi atau bantuan dari pemerintah, pelatihan intensif untuk semua pihak terlibat. Prognosis dan harapan. Dengan intervensi yang tepat, konsisten dan dukungan yang kuat dari keluarga dan memiliki potensi untuk mencapai perkembangan yang optimal, keterlambatan bahasa dan sosial yang dialami dapat diatasi dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Kunci keberhasilan terletak pada deteksi dini, intervensi yang tepat, dan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat. Faktor pendukung keberhasilan. Yang pertama, motivasi tinggi dari orang tua. Yang kedua, tidak adanya gangguan neurologis yang signifikan. Yang ketiga, kemampuan kognitif yang masih dalam batas normal. Yang keempat, dukungan lingkungan yang dapat dimodifikasi dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Diharapkan Andi dapat berkembang dengan anak yang mandiri, percaya diri, dan mampu berinteraksi sosial dengan baik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.